Kembali lagi bersama Bu Sinta, kita lanjutkan tentang materi makhluk hidup dan lingkungan. Yang kita bahas hari ini adalah komponen yang menyusun lingkungan hidup. Komponen lingkungan hidup terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Apa itu komponen biotik dan apa itu komponen abiotik? Kita bahas bersama-sama. Yang pertama, komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari semua jenis makhluk hidup yang ada di bumi, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme. Komponen biotik berdasarkan tingkat organismenya dapat dibagi menjadi yang pertama adalah individu, yaitu makhluk hidup tunggal atau organisme tunggal. Yang kedua, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup bersama pada waktu dan tempat yang sama. Sedangkan yang ketiga, komunitas, yaitu kumpulan beberapa populasi yang hidup di suatu waktu dan tempat tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan ekosistem yaitu suatu bentuk interaksi antara sesama makhluk hidup atau makhluk hidup dengan benda mati di sekitarnya pada kondisi tertentu. Bioma yaitu kumpulan ekosistem pada suatu wilayah yang sangat luas. Dan yang terakhir, biosfer, yaitu lapisan bumi yang dapat dihuni atau ditinggali oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Komponen biotik berdasarkan peranannya dibagi lagi menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dekomposer, atau detritivor. Kita bahas yang pertama, produsen, yaitu komponen biotik yang dapat menghasilkan makanannya sendiri atau autotrof melalui proses fotosintesis yang berperan sebagai produsen, yaitu adalah tumbuhan. Yang kedua, konsumen, yaitu komponen biotik yang bergantung pada organisme lain karena tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, misalnya manusia dan hewan. Konsumen dapat dikelompokkan menjadi herbivora, karnivora, insektivora, dan omnivora. Selanjutnya, dekomposer dan detritivor. Dekomposer adalah organisme yang menguraikan bahan-bahan organik menjadi anorganik. Dekomposer ada jamur dan bakteri, sedangkan detritivor adalah organisme yang memakan bahan-bahan organik atau sisa makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya ada rayap, cacing tanah, bintang laut, kepiting. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen fisika dan kimiawi yang dapat mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup. Contoh dari komponen abiotik ada cahaya matahari, suhu, kelembaban, udara, air, dan tanah. Interdependensi antar komponen penyusun ekosistem. Interdependensi merupakan hubungan saling ketergantungan antara komponen penyusun ekosistem. Interdependensi antar komponen biotik yang pertama adalah netral, merupakan hubungan tidak saling mengganggu antar makhluk dalam suatu habitat yang sama. Kedua belah pihak tidak diuntungkan ataupun dirugikan oleh satu sama lain, contohnya hubungan antara capung dan sapi. Yang kedua, kompetisi merupakan hubungan tingkat individu yang terjadi saat melakukan persaingan mencari makan, tempat hidup, dan pasangan hidup. Contohnya, sapi dan kerbau yang berkompetensi ketika memakan rumput di suatu lahan. Dan yang ketiga adalah predasi, merupakan hubungan antara pemangsa atau predator dengan mangsanya. Predator tidak dapat hidup tanpa memangsa karena mangsa merupakan sumber makanan mereka. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa demi menjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya adalah harimau yang memangsa rusa atau burung hantu yang memangsa tikus. Yang keempat, simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Kedua makhluk hidup tersebut hidup secara berdampingan di suatu wilayah dalam jangka panjang. Simbiosis dibagi menjadi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme.
Yang pertama kita bahas adalah simbiosis mutualisme. Adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Contoh dari simbiosis mutualisme adalah kupu-kupu dan bunga, di mana kupu-kupu membantu bunga dalam proses penyerbukan, sedangkan kupu-kupu mendapatkan makanan dari sari-sari bunga tersebut. Simbiosis yang kedua yaitu komensalisme, adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, yang mana salah satu pihak diuntungkan tetapi pihak lainnya tidak dirugikan. Contoh di sini Ibu ambil yaitu tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapatkan cahaya matahari, air, dan zat organik dari kulit batang. Sementara pohon mangga tidak dirugikan maupun diuntungkan. Simbiosis yang terakhir adalah parasitisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis yang salah satu pihak diuntungkan, tetapi pihak lainnya justru dirugikan. Contohnya yaitu tanaman tali putri. Interdependensi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah pengalihan energi dari tumbuhan ke beberapa makhluk hidup lain melalui peristiwa makan dan dimakan. Proses ini akan melebarkan peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Produsen adalah organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Konsumen di rantai makanan ada tingkat 1, 2, dan 3, sampai tingkat 4. Sedangkan dekomposer, mikroorganisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Yang kedua yaitu jaring-jaring makanan. Adalah kumpulan beberapa rantai makanan yang membentuk hubungan makan dan dimakan yang lebih kompleks. Produsen dan konsumen primer tidak hanya dimangsa oleh satu spesies konsumen saja. Contohnya, belalang tidak hanya dimakan katak, tapi juga cicak. Jadi dalam suatu jaring-jaring makanan, makhluk hidup dapat dimakan oleh lebih dari satu makhluk hidup. Berikut ini Ibu berikan contoh dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dapat dibedakan kalau dalam rantai makanan ini berbentuk rantai, konsumen satu atau produsen hanya dimakan oleh satu makhluk hidup saja. Sedangkan untuk di jaring-jaring makanan ini lebih berbentuk jaring, di mana satu makhluk hidup bisa dimakan antara dua atau lebih makhluk hidup lainnya.